Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mensimulasikan video komunikasi, informasi, dan edukasi di Puskesmas. Perkenalkan, nama saya Yeni Kartika sebagai apoteker. Perkenalkan, saya Siti Amalia Nikma sebagai apoteker. Perkenalkan, saya Winnie Maika Suryani sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Lestari sebagai pasien. Perkenalkan, nama saya Susi Munawaro, saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Urfiana Meilani sebagai pasien. Perkenalkan, nama saya Nukita Barokah Rohmah sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Tunjaro sebagai ibu pasien. Perkenalkan, nama saya Vena Apriliani sebagai ibu dokter. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Puskesmas. Puskesmas adalah suatu organisasi yang bekerja di bidang pelayanan kesehatan, yang berada di garda terdepan, yang mempunyai misi sebagai pusat pembangunan kesehatan, yang melaksanakan pembinaan, pelayanan pada masyarakat secara menyeluruh dan terpadu, yang telah ditentukan secara mandiri dalam menentukan kegiatan pelayanan, tetapi tidak mencakup aspek pembiayaan. Puskesmas ini berperan sebagai ujung tombak dalam mewujudkan kesehatan nasional secara komprehensif, tidak sebatas akurasi dan rehabilitasi saja seperti di rumah sakit. Kemudian, fungsi dari puskesmas itu sendiri yaitu sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat di suatu tempat wilayah kerjanya. Kemudian, membina peran serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup yang sehat. Yang selanjutnya yaitu memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah tempat kerjanya. Berdasarkan buku pedoman kerja Puskesmas, terdapat 20 usaha pokok kesehatan yang dapat dilakukan oleh Puskesmas. Tetapi itu pun tergantung pada faktor tenaga, kemudian sarana, prasarana, serta biaya yang tersedia. Usaha tersebut antara lain ada upaya kesehatan ibu dan anak, upaya keluarga berencana, upaya kesehatan masyarakat, kemudian ada upaya pengobatan, upaya penyuluhan, upaya peningkatan gizi, dan lain-lain. Komunikasi, informasi, edukasi atau KIE oleh farmasi. KIE bagi farmasi adalah suatu proses penyampaian informasi antara apoteker dengan pasien atau keluarga pasien yang dilakukan secara sistematis untuk memberikan kesempatan kepada pasien atau keluarga pasien dan membantu meningkatkan pengetahuan, pemahaman sehingga pasien atau keluarga pasien memperoleh keyakinan akan kemampuan dalam penggunaan obat yang benar. Tujuan dari KIE sendiri adalah farmasis dapat menjelaskan dan menguraikan atau explain dan describe penggunaan obat yang benar dan tidak baik bagi pasien sehingga tujuan terapi pengobatan dapat tercapai dan pasien merasa aman dengan obat yang dikonsumsinya. Apoteker perlu memberikan informasi kepada pasien agar dapat memahami dan meningkatkan kepatuhan untuk memperoleh terapi yang optimal dan untuk mencegah kegagalan terapi, toksisitas, kambuh, dan meningkatkan biaya. Asma merupakan suatu bentuk kelainan yang berupa inflamasi atau peradangan pada saluran pernafasan yang menyebabkan hiperaktivitas bronkus terhadap berbagai rangsangan. Asma ini bersifat fluktuatif atau gejalanya dapat timbul dan hilang. Kemudian, untuk asma ini ada dua jenis obat, yaitu obat pelega atau bronkodilator dan obat pengontrol atau antiinflamasi. Obat pelega ini diberikan secara langsung pada saat serangan asma. Kemudian untuk obat pengontrol diberikan dengan tujuan untuk pencegahan asma dan diberikan dalam jangka waktu yang lama atau terus-menerus. Untuk golongan pengontrol atau antiinflamasi ini ada inhalasi atau steroid inhalasi, kemudian kortikosteroid sistemik, antileukokotrin, agonis beta 2 kerja lama, dan kombinasi steroid dan agonis beta 2 kerja lama. Kemudian untuk obat golongan pelega atau bronkodilator ini ada golongan agonis beta 2 kerja cepat, kemudian ada metilsantin, ada kortikosteroid sistemik, dan antikolinergik. Ibu Urfi. Halo Bu. Silakan duduk Ibu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Akhir
akhir-akhir ini saya ngerasa sesak dadanya dok, terus demam. Udah berapa hari ya Bu? Kira-kira udah semingguan lebih. Itu kalau aktivitas doang atau sering kejang-kejang atau gimana ya Bu? Kalau habis aktivitas berat, ngerasa sesak dok, terus nanti reda lagi, terus sering kumat gitu dok. Oh, itu karena aktivitasnya berat ya Bu setiap harinya? Iya. Ibu udah pernah periksa apa belum Bu? Apa Belum, ini Dok. baru pertama kali? Belum, ini pertama kali. Coba Ibu atur nafas dulu ya Bu. Coba Ibu atur pernafasan dulu ya Bu biar saya itu. Tahan dulu Bu, lagi. Menurut saya Ibu kayaknya udah termasuk mau gejala asma Bu. Jadi saya di sini mau merasakan obat biar tidak kambuh lagi ya Bu. Nanti Ibu bisa ambil obatnya di ruang farmasi ya Bu. Nah, ini Bu. Makasih ya dok. Ya, semoga cepat sembuh ya Bu. Iya, makasih. Anak saya sembuh. Iya Bu. Cuci, ini menyimpannya. Simpan kembali. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, ini anak saya sakit Bu. Adek sakit apa ya Dek? Yang dirasain apa Dek? Batuk, pilek, sama panas Bu. Iya Bu, ini batuk pileknya belum sembuh, padahal udah dikasih obat kontraksin, tapi belum juga sembuh. Udah berapa hari ya Bu? Udah 2 hari dok. Demamnya tinggi nggak Bu kalau di malam hari? Sedang aja sih dok. Ya udah, adanya berbaring dulu ya, ibunya tunggu di sini biar saya periksa dulu. Bu dokter periksa dulu ya Dek. Perutnya sakit nggak? Enggak. Oh iya. Jadi ibu ini adanya batuk pileknya itu biasa Bu, jadi nggak usah dikhawatirkan, dan demamnya juga itu nggak terlalu tinggi, jadi ibu nggak usah khawatir ya Bu. Nanti saya resepkan obat biar adanya cepat sembuh, nanti ibu bisa ditebus di apotek ya Bu. Iya Bu. Nah ini. Ya, makasih ya dok. Iya, semoga cepat sembuh ya Bu. Iya. Misi Bu, ini resepnya. Iya Bu, silakan itu tunggu dulu ya. Ya Bu. Atas nama Ibu Upi. Iya, dalam Mbak. Ini ya Bu obatnya. Ini obatnya salbutamol buat pereda asmanya, diminum 3 kali sehari. Terus ini paracetamol untuk demamnya, diminum 3 kali sehari. Makanan yang gak bagus buat asma apa ya Bu? Ibu sebaiknya tidak makanan sayuran seperti kol. Terus kurangi makanan gorengannya ya Bu. Terus minumannya itu Ibu jangan konsumsi minuman yang berkarbonasi dan minuman manis dalam kemasan. Soalnya dapat memicu terjadinya gejala asma. Oh gitu ya Bu, makasih ya Bu. Ya Bu, sama-sama. Cepat sembuh ya Bu. Iya, makasih. Ada pun. Iya Bu. Bu, ini dapat 2 macam obatnya. Yang ini sirup untuk batuk sama pilek. Pemakaiannya 3 kali sehari 1 sendok 5 ml ya Bu. Ini udah ada takarannya. Terus yang satunya puyar dipakai 3 kali sehari sesudah makan. Kalau puyarnya untuk panas. Nah, kalau sirupnya ini harus dihabiskan selama 7 hari Bu. Soalnya ini sirup kering. Iya Bu. Kalau anaknya udah gak panas lagi sih, obatnya tetap diminum atau enggak Bu? Gak usah diminum lagi
lagi Bu, soalnya panasnya kan udah turun, jadi nggak usah diminum obat penurun panas lagi. Terus mau tanya Bu, obat penambah nafsu makan buat anak tuh kira-kira buatnya apa ya Bu? Sebenarnya banyak sih Bu, di apotek ada Vidoran Gummy yang jelly itu kan biasanya anak-anak suka. Terus kalau sirup ada Kurkuma Plus, Vitabumin dan lainnya juga masih banyak lagi. Ibu bisa datang ke apotek untuk membelinya. Oh ya baik Bu. Ini Bu, sebentar obatnya. Semoga lekas sembuh ya Bu. Ya, terima kasih ya Bu. Iya.